Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Khairul Umam Muttaqin dari Bumiayu, Jawa Tengah, mengenai multidisiplin, Pak Prof. Izinkan saya bertanya, apakah fungsi atau kebermanfaatan multidisiplin itu menjadi penting? Karena kami, guru melaksanakan atau menekankan dua sumber hukum kepada peserta didik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam Al-Quran pun sudah mencakup semua tata aturan, tata adab, dalam segala aspek kehidupan bernegara, ataupun keragaman, dan lain sebagainya. Prakteknya sudah dicontohkan, sudah ditetapkan di dalam hadis. Nah, ini pertanyaannya. Apakah mengajarkan multidisiplin, mungkin juga termasuk interdisiplin dan transdisiplin, tidak menyalahi aturan pedoman agama Islam? Wah, ini dia pertanyaannya, penting sekali ini ya. Jadi seperti biasa saya kasih mukadimah singkat dulu sebelum menjawab pertanyaan. Catatan saya terhadap pertanyaan ini pertanyaan yang sangat penting. Begitu kita tidak dapat dan tidak mampu atau salah menempatkan di mana letak pendekatan multidisiplin dalam diskusi dan pembelajaran keberagamaan Islam, maka tidak akan ada gunanya membicarakan pendekatan multidisiplin, apalagi interdisiplin dan transdisiplin dalam kajian keagamaan umumnya dan kajian keagamaan Islam khususnya. Nah, itu catatan saya. Jadi itu penting pertanyaan tadi itu. Saya mencoba pertanyaan bagus ini, tapi perlu kesabaran karena ada beberapa langkah yang perlu dilalui terlebih dahulu. Ada 3 langkah. Langkah pertama, perlu dibedakan dengan jelas dan tegas antara nas, teks atau ayat Al-Quran, dan teks Al-Hadits atau As-Sunnah di satu sisi, dan pemahaman, pandangan, penafsiran orang, kelompok, mazhab, golongan, organisasi tentang ayat, nas, teks Al-Quran, dan teks-teks Al-Hadits di sisi lain. Nah, itu perlu dibedakan antara 2 hal itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa nas Al-Quran dan teks-teks Al-Hadits As-Sunnah tidak bisa diubah-ubah. Matanya tetap selamanya seperti itu sejak dari dahulu 15 abad yang lalu sampai kapanpun. Namun, pemahaman dan penafsiran atas teks atau kitab suci selalu berubah sesuai dengan sejarah perkembangan zaman dan peradaban yang dilalui oleh umat manusia. Nah, itu langkah kedua atau poin kedua yang perlu dicamkan. Sedang poin ketiga, tidak dapat dicampur aduk dengan begitu saja antara nas Al-Quran atau divinely meaning constructed dan pemahaman dan penafsiran orang tentang nas, humanly meaning constructed.
Nas atau teks Al-Quran dan As-Sunnah memang tidak akan berubah selamanya, dan menurut Anda tadi sudah sempurna, namun pemahaman, pandangan, dan penafsiran orang atau kelompok, mazhab, atau organisasi akan berubah sesuai dengan berbagai macam. Yang pertama adalah kondisi, situasi, dan tantangan zaman. Saya akan memberi contoh yang paling sangat dekat dengan kita selama 2 tahun ini, yaitu adalah pandemi COVID-19. Nah, ini bulan Maret yang akan datang sudah ya 2 tahun persis ya. 2 tahun persis kita mengalami pandemi, dan sekarang pun ya mudah-mudahan tidak masuk ke gelombang ketiga. Jadi era pandemi COVID-19, nas dan teks Al-Quran atau Al-Hadis tetap seperti itu, tetapi tata cara sholat berjamaah di tengah badai pandemi COVID-19, kita ingat dulu gelombang pertama dan gelombang kedua berbeda dengan sebelum COVID. Tidak ada sholat Jumat, sholat tarawih pun di rumah, Idul Fitri dan Idul Adha ditiadakan sholatnya. Tata cara sholat berjamaah berubah total mengikuti saran keilmuan epidemiolog dan ilmu kesehatan. Tata cara pemulasaran jenazah sama sekali berubah. Jenazah karena COVID tidak dimandikan dan dikafani di rumah, tetapi diselenggarakan oleh petugas di rumah sakit dan langsung dibawa ke tempat pemakaman tanpa dibarengi sanak keluarga dan masyarakat sekitar seperti sebelum COVID. Kebiasaan tahlilan berubah dari biasanya, berubah melalui elektronik atau daring. Bahkan tempat ibadah haji dan umroh di Makkah tidak pernah ditutup selama ini, untuk sementara kemarin ditutup. Mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Jika sebelum COVID jamaah haji bisa menembus 2 juta orang, tetapi masa COVID kemarin tahun 2020, kalau saya tidak salah cuma diperkenankan 6.000 orang, dan tahun 2021 kalau saya tidak salah cuma 30.000 orang dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Dulu berjubel luar biasa, kemarin longgar sekali karena harus mentaati kaidah ilmu pengetahuan kesehatan dan epidemiolog itu. Nah, di situ ada perubahan-perubahan, bukan? Karena tantangan situasi zaman. Yang kedua, perkembangan sains dan teknologi, perkembangan temuan-temuan ilmu pengetahuan. Kita ingat bagaimana pendapat saintis, ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Kopernikus tentang bumi atau mataharikah yang sebagai pusat jagat raya, yang saat itu berseberangan dengan pendapat atau tafsir tahta gereja saat itu. Penemuan alat-alat kedokteran yang modern untuk meringankan beban manusia yang sedang sakit menderita, nah itulah yang disebut free will,
juga berhadapan dengan pemahaman takdir Tuhan yang disebut predestination atau hanya pasrah kepada Tuhan. Itu juga luar biasa perdebatan antara keduanya. Bahkan arah kiblat pun karena penemuan-penemuan baru, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan merubah arah kiblat tahun-tahun 1912-an itu. Perkembangan sistem pendidikan di tanah air, ada pesantren, ada sekolah, ada madrasah. Batas usia perkawinan 16, 18, 21. Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dari kerajaan, kekaisaran, keamiran, ke khilafahan, Ottoman Empire, ke era republik, demokrasi, parlementer, presidensial, dan begitu selanjutnya. Oleh karenanya, maka pendapat, pandangan, pemikiran, dan penafsiran manusia harus berubah sesuai tantangan zaman. Tadi ada pandemi, ada bencana alam, temuan-temuan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Belum lagi melintasi berbagai periode sejarah peradaban manusia. Klasik, tengah, modern, bahkan sekarang disebut-sebut postmodern. Maka diperlukan ijtihad. Nah, maka apa ijtihad itu? Ya, kita sudah tahu semua, guru saya kira sudah sangat paham, tetapi ijtihad era sekarang memerlukan metode pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Bahasa Arabnya itu takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Saling melengkapi antar berbagai disiplin, pendapat disiplin ilmu tertentu, dan diperlukan adonan, campuran berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ketika seseorang, khususnya pimpinan masyarakat, para ahli agama yang hendak melihat persoalan sosial kemasyarakatan yang mengalami perubahan sepanjang sejarah yang dilalui, di situ diperlukan seperangkat alat berpikir yang sekarang disebut pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Tafsir atau pandangan atau pendapat orang, ulama, mufti, cerdik pandai, mungkin sangat cocok pada zamannya. Tetapi tafsir atau penafsiran, pendapat, dan pandangan seperti itu bisa jadi tidak cocok untuk dibawa, apalagi diterapkan di era yang berbeda seperti sekarang ini. Maka sampai ada klasifikasi di dalam ilmu sejarah, ada klasik, ada tengah, ada modern, dan ada postmodern. Jadi, di mana letak manfaat multidisiplin seperti yang Anda tanyakan tadi itu, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Fungsi dan manfaatnya terletak ketika manusia dengan kecerdasannya hendak memecahkan masalah persoalan yang dihadapi, maka dia mengolah dan menganalisis berbagai pandangan, pendapat, fatwa yang disampaikan oleh para ulama, mufti, cerdik pandai dalam lintas zaman, dan berijtihad untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan zaman yang sedang dihadapi. Langkah ini sama sekali tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan pedoman agama Islam. Bahkan sebaliknya,
sebaliknya saya kira akan membantu memperbaharui atau mengupdate pemahaman dan penafsiran agama agar sesuai, selaras, dan mampu mengaktualkan dan mengfungsikan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Bahasa populernya, agar tafsir keagamaan Islam sholihun likulli zaman wa makan. Agar tafsir keagamaan Islam tidak kehilangan relevansi, tidak terancam kadaluarsa, expired, dan cocok solihun, tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan zaman, likulli zaman wa maka. Nah, dengan begitu, pertanyaan Anda tadi, apakah multi interdisiplin tadi itu bertentangan dengan pedoman agama Islam? Ya, tegasnya saya mengatakan tidak, karena multi, inter, dan transdisiplin adalah bagian dari ijtihad kontemporer. Dalam buku saya sebut fresh ijtihad. Begitu kira-kira. Demikian, terima kasih. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Profesor Amin Abdullah, kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah@warganegara.org.